Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MGMP Matematika di SMP Negeri 1 Bandar Lampung, aplikasi Matigon. Ini adalah SMP 1 Bandar Lampung. SMP 1 Bandar Lampung. Sini ada MGMP. Ini piala-pialanya. MGMP Matematika. Ini adalah lemari piala. Lemari piala SMP Negeri 1 Palembang. Banyak sekali prestasinya. Lemari pialanya, ruang guru teacher room. Tapi kamu udah bilang ke mama belum sih kalau MGP-nya ada di GSG, Gedung Serbaguna GSG SMP Negeri 1. Ini kantin kejujuran. Kantin kejujuran. Mantap, panitia makan soto. Nah, enak bener, ada cekernya, ada ceker. Tete. Ya. Nah, ini panitianya. Tuh. Oh, kita judulnya soto ya. Semangat makannya. Ini konsumsi hari ini di MGMP adalah makan soto. Soto ayam. Nah, ini konsumsinya untuk MGMP Matematika pada hari ini. Coba lihat kuahnya, mantap nih. Nah, wow, keren. Mantap. Kasih ya. Iya. Oke, ya. Bubuknya, iya. Ini kan sebelum mulai. Nah, sebelum mulai kita Oke, kita dengarkan bersama-sama Miss Tiana dengan materinya. Selamat menyimak dan mendengar. Silakan Miss. Oke, energinya sudah terisi kembali ya Bapak Ibu. Karena energi sudah terisi kembali, ada baiknya kita fokus kembali ke materi yang kedua tentang pembelajaran interaktif dengan Matigon. Mungkin ada Bapak Ibu di sini yang baru mendengar pertama kali Matigon itu seperti apa. Nanti kita akan mendengarkan apa itu Matigon dan aplikasinya seperti apa. Itu nanti akan disampaikan oleh Ibu Setiana MPD. Kepada Ibu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senangnya bisa jumpa lagi ya Ibu ya. Diberi kesehatan. Kemudian kita udah 1 tahun nih nggak ketemu ya. Iya. Terakhir ketemu kalau nggak salah di SMP 16 gitu. Sehat ya Ibu ya? Sehat, alhamdulillah. Happy ya? Oke, harus happy karena happy itu kuncinya ya Ibu ya, biar bisa melakukan segala hal. Oke Ibu dan Bapak semuanya, saya di sini mau mengenalkan, mungkin ada yang sudah kenal malah ya dengan Matigon ya. Ada Bapak Ibu yang sudah mengaplikasikan untuk anak-anak di sekolah? Belum. Belum. Ayo jujur.
Jadi kalau sudah ada yang mengaplikasikan bisa sharing sama saya nanti. Gitu ya. Jadi kalau misalnya waktunya sampai berapa jam, Pak? 2 hari, Pak? Pak Sai? Pak Sai. Sampai lapar lagi. Konsumsinya udah siap ya Bu ya. Baik, tidak lama ya sepertinya. Mudah-mudahan nanti keburu. Nanti saya akan mengenalkan dari awal Metigon itu apa. Kemudian ini free ya, Bapak Ibu, free online. Kemudian bisa diakses untuk anak-anak. Kemudian bisa linknya ke banyak aplikasi. Google Classroom bisa, Mister.me bisa gitu ya. Jadi anak-anak itu bisa. Intinya adalah dengan Metigon anak-anak belajar sambil bermain. Karena biasanya kalau matematika itu kan di sekolah alat peraganya sedikit gitu ya. Nah di sini alat peraga tapi digital gitu. Anak-anak bisa mencoba gitu ya. Asik lah pokoknya gitu. Saya akan mulai dari awal ya Bapak Ibu ya. Sambil duduk nggak apa-apa ya. Oh iya, bisa pakai tab atau handphone juga bisa, ya. Asal ada kuota ya? Iya betul, asal ada kuota ya Bapak Ibu ya. Jangan pakai kuota teman ya Bapak Ibu ya. Tapi kita lihat dulu ini, Metigon kelas 1-nya itu aplikasinya seperti ini. Oh ininya belum ya? Tidak perlu pakai sound, nggak apa-apa? Iya. Coba saya klik dulu ya Bapak Ibu ya. Ini salah satu aplikasinya. Dan Bapak Ibu bisa mengajak anak-anak bermain-main untuk mengaplikasikan geometri, aljabar, ada probability atau statistik pun ada ya, data, kemudian ada timbangan untuk belajar persamaan linier, itu juga ada, lengkap semuanya. Kita mulai dari awal ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu boleh silakan buka metigon.org ya. Saya akan ke layar utama dulu. Baik Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu buka alamat ini. Sudah punya akun? Oke, kalau belum berarti bikin dulu ya akun setting di situ. Bapak Ibu menggunakan alamat email, bisa Gmail atau apapun yang Bapak Ibu punya. Account setting, kemudian arahkan ke akun Gmail Bapak Ibu. Di sini ya Bapak Ibu ya. Account setting. Maksudnya tapi beda sama dia ya, nggak apa ya? Nggak masalah kali. Bunga merahnya dia kecil-kecil. Ada yang belum atau kesulitan dalam membuat akunnya? Udah ada ini nih, udah bisa ini. Bapak Ibu yang di sebelah boleh membantu. Dapat. Klik dulu, kita copas dulu, kita arahin. Nah, misalnya begini. Kemudian lagi kita buat lagi sampai terbentuk jaring-jaring kubus. Nah, di sini pun anak-anak akan paham. Misalnya guru mau minta, ayo bikin ada berapa banyak sih jaring-jaring kubus yang kita bisa buat. Anak-anak di sini bisa terbantu mengetahui benar atau salah
jaring-jaring kubus yang mereka buat. Gitu ya. Ada yang sudah mengikuti? Oke, baik. Bapak Ibu, kemudian kalau sudah kita blok ya. Kita blok itu bisa mengklik di luar kubusnya, di luar segi empatnya. Kita klik ya, kemudian tarik, kita blok begini. Gitu ya. Kita blok. Boleh kita lepas ya. Nah, kemudian di sini ada Volnet. Volnet itu jaring-jaring ya. Di situ mungkin tulisannya kalau dalam bahasa Indonesia jaring-jaring. Kita klik. Nah, lipat net ya. Nah, di Ibu Suprihantiningsih yang versi bahasa Indonesia saya bisa melihat ya. Oke. Kalau mengubah bahasanya boleh di sini Bapak Ibu yang ada di pojok kanan atas more. Kemudian ada change language, ubah bahasa, bisa klik ya. Nah, ini banyak. Kalau Bapak Ibu mau bahasa Spanyol juga ada di sini ya. Oke. Bagaimana kalau untuk memperbesar? Di sebelah kanan itu ada tools zoom in. Nah, ada zoom in, kita bisa ubah-ubah di situ. Jangan lupa ketika ingin menggeser-geser, kita bisa menggunakan fitur yang ada di kanan bawah, yang garis panah, tanda panah 4 ya. Gitu. Kemudian iya, Ibu bisa langsung. Nah, kemudian kalau ingin memindahkan lagi di move tool ya, di bawah tanda panah, kita bisa menggerakkan nanti. Nah, begini. Ya. Kemudian bagaimana kalau ingin mengubah warna? Tinggal diklik aja yang sebelah sini Bapak Ibu. Klik warna, mau warna pink misalnya. Oke, kita ubah. Gitu ya. Ini salah satu contoh ya. Kemudian ada tulisan membuka atau unfold. Kalau bahasa Inggris di situ unfold, kita bisa buka untuk mengetahui ada berapa jaring-jaring, ada berapa persegi yang membentuk kubus. Nah, di sini anak-anak bisa mulai menghitung luas atau kelilingnya. Gitu ya. Oke. Nah, coba mungkin kita akan membuka sampai sini Bapak Ibu, apakah ada yang kesulitan? Bapak Ibu, saya buat jaring-jaringnya salah. Ya, buat jaring-jaringnya salah. Bagaimana cara mengubahnya supaya benar? Ya, kalau salah berarti blok ini dibuka dulu ya. Nanti kan diklik ya, ada kata membuka. Ini dibuka dulu, klik dulu. Nah, mana yang salah kita klik. Misalnya mau digeser. Nah, misalnya ya, saya geser ke sini. Kemudian saya mau cek lagi apakah betul jaring-jaring yang saya buat. Saya blok lagi ya Bapak Ibu ya, karena mau mencoba untuk klik lipat net. Nah, sudah. Kemudian saya klik ya. Nah, ternyata salah. Gitu ya. Jadi di situ ada keterangan misalnya jaring-jaring tidak bisa ditutup gitu ya, itu berarti salah. Langsung terdeteksi anaknya gitu ya. Jadi anak-anak bisa membuat sendiri. Kemudian kalau misalnya mau menghapus boleh Bapak Ibu langsung diblok, langsung delete ya. Dah hilang. Nanti bisa mulai lagi membuat yang baru. Gitu. Bapak Ibu ada yang kesulitan? Bisa mengikuti ya. Kalau terlalu cepat bilang ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita mau mencoba dengan segi 5. Nah, misalnya ini ya. Ini saya terlalu besar, jadi saya kecilkan dulu. Nah, Bapak Ibu silakan mencoba membuat jaring-jaring nih yang terbentuk dari segi 5, membuat suatu bangun ruang ya. Bangun ruang apa kira-kira? Kita bisa memadukan dengan persegi panjang. Kalau misalnya mau membuat prisma segi 5 juga bisa. Atau yang menyerupai bola juga bisa, gitu ya. Misalnya saya ingin yang menyerupai bola, berarti membutuhkan beberapa segi 5. Kita bisa menarik ya. Ini kan ada bulatan hitam, bisa ditarik-tarik untuk menyesuaikan.
kemudian dipaskan. Enaknya menggunakan metigon ini langsung plek ya, gitu, jadi nggak akan miring, enak dia. Kemudian ini juga kita mencoba membuat yang menyerupai bola. Nah, ini dulu ya. Kemudian kira-kira kalau hanya ada 7 sudah memenuhi atau belum Bapak Ibu? Belum ya, kayaknya masih terbuka ya atasnya. Jadi kita perlu satu paket atau satu rangkaian lagi ya. Baik, kita klik lagi. Butuh 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kemudian kita geser-geser. Enak bener ya? Kita geser lagi. Kurang kesini. Iya, yang memakai handphone agak bersabar sebentar ya Bapak Ibu, mungkin kesulitan menggesernya ya. Tapi kalau sudah terbiasa mungkin ada yang bisa ya Bu ya. Ini nyumput. Saya pernah mencoba ini untuk anak-anak dan mereka karena tidak terbiasa ya menggunakan aplikasi, karena sudah project terus, nah mereka bisa diselingi dengan pembelajaran seperti ini. Jadi mereka tidak bosan gitu. Nah, kita coba ya apakah berhasil. Nah, ternyata lumayan berhasil. Ya, ini bisa dilihat gitu ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu bisa mencoba. Ini kelebihan 1. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau menunjukkan? Gimana Bu? Bongkar pasang, dibongkar. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memotong ya. Ini kan ada potong atau cut ya. Diklik aja Bu yang bawah ini. Nah, potong ya. Kita mau motong misalnya dijadikan lebih kecil, bisa. Nah, potong kemudian kita buang. Misalnya mau bikin Tangram orang gitu ya, orang-orangan gitu ya. Kita bisa memotong kemudian menyesuaikan sesuai kebutuhan. Itu bisa. Kemudian ada Petro Style ini yang disukai anak-anak. Kenapa? Ketika mereka membuat ubin atau pengubinan, kita belajar pengubinan, anak-anak bisa menggunakan ini. Gitu. Kemudian bisa disesuaikan, ditempel-tempel sampai membentuk ubin ya yang mereka sukai model atau motifnya. Itu bisa. Nah, nanti Bapak Ibu bisa coba-coba ya. Kemudian ada pentagon tiling. Nah, ini kemudian 3D solid ya. Nah, Bapak Ibu, salah satu yang tadi Bapak Ibu buat itu ada di sini ya. Nanti bisa nih coba-coba diklik. Kemudian betul nggak sih yang dibuat matigon? Nah, gitu ya. Tadi ada yang buat ini kalau nggak salah ya. Oke, kemudian ada lagi, ini alat-alat yang mau digunakan. Misalnya kita meminta anak untuk belajar membuat sudut ya, kita bisa menggunakan busur. Nah, gitu ya. Misalnya ada yang nggak bawa busur nih, atau di sini
sangat enak sekali ya, lengkap ya toolsnya. Jadi kita tidak perlu repot-repot kalau misalnya nggak bawa alat, bisa menggunakan ini. Misalnya saya mau membuat sudut ya. Nah di bawah ini kan ada nih toolsnya Bapak Ibu, ada drawing tools, kemudian ada pen ya, ada textbook ya, text box ya. Ini bisa buat nulis. Nah kita coba mau menulis sesuatu ya Bapak Ibu ya, kita klik, kemudian arahkan ke tempat yang Bapak Ibu mau. Nah misalnya membuat sudut gitu ya. Ini Bapak Ibu bisa diketik ya, kemudian bisa digeser-geser sesuka hati. Boleh ada bold kalau mau ditebelin, nah gitu ya. Warnanya mau diubah ke hitam juga boleh. Nah gitu. Kemudian kita mau mengukur ya, membuat sudut ya. Kita klik drawing toolsnya di sini. Nah pilihannya banyak Bapak Ibu. Ada pensil, spidol, stabilo, boleh ya. Kalau saya sukanya yang tengah karena tebel ya. Nah, misalnya sudah saya klik nih Bapak Ibu ya. Kemudian arahkan ke senternya, pusatnya dari garis busur ini. Diklik aja Bapak Ibu. Klik, kita mau ke sudut 60 derajat, kita klik di atasnya. Gitu. Kemudian kalau sudah, kita klik garisnya ya. Garis, kita mau menggaris. Nah gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini juga bisa ke sini gitu. Kemudian ini digeser. Dan ini adalah sudut 60 derajat gitu. Saya terlalu cepat atau tidak? Tidak ya Bapak Ibu ya. Baik, ini hanya sekedar menunjukkan saja fungsi-fungsi toolsnya. Kemudian di sini ada number line Bapak Ibu yang biasa dipakai ya. Nah, di sini ada number tiles. Ini Bapak Ibu bisa menggunakan ini, terus bisa menggeser-geser yang bagian hitam ini, gitu ya. Kemudian bisa, kalau klik splitnya dia akan terpisah. Bisa gitu ya. Nah yang tadi ini. Nah terus saya mau ke sini Bapak Ibu, number line. Nah Bapak Ibu di garis bilangan ini saya mengajarkan anak-anak kemarin persamaan linear juga menggunakan ini, pertidaksamaan ya gitu. Ini sangat bermanfaat sekali. Jadi ini bisa ditarik ya sepanjang yang Bapak Ibu mau sesuai kebutuhan, ini bisa. Kemudian kita bisa menggunakan ini bisa. Nah gunanya apa tombol hitam ini? Tombol hitam ini buat ini Bu, untuk deepnya atau jaraknya. Misalnya Bapak Ibu mau jaraknya 1, jaraknya 3 gitu ya. Nah bisa. Kemudian bagaimana kalau misalnya mau ke startnya? Kita startnya mau mulai dari negatif 10 misalnya, tinggal diklik aja Bapak Ibu, startnya 10, negatif 10, nanti akan berubah ke negatif 10. Kemudian ada di sini. Nah kalau kita klik titik 3 sebelah kanan, itu ada width 2, ada division 1. Division maksudnya apa? Maksudnya di sini selisihnya hanya 1. Kalau misalnya kita mau ubah kedua, nah jadinya begini Bapak Ibu, gitu ya. Jadi di sini ada pembagiannya 2 ya masing-masing. Ya tergantung kebutuhan kita. Ini saya hapus dulu. Nah, kalau misalnya mau banyak, misalnya di sini diganti jadi 5, boleh banget. Nah, gini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian fraction di sini juga ada fraction barsnya.
Kemudian data, di sini Bapak Ibu ada dadu. Jadi kalau misalnya mau belajar tentang statistik, ini bisa langsung kalau ada roll, pakai laptop ya. berarti dikocok ya. Kemudian tabulate itu ada. Nah, misalnya kita mengocok dadu, kemudian keluar angka, kita kocok dulu, roll. Nah, muncul titik 4 ya, angka 4 ya. Ini ketutup ya. Nah, saya geser, berarti terhitung di sini langsung muncul sendiri. Gitu, 4 muncul sekali. Gitu. Kemudian saya mau ke aljabar, Bapak Ibu. Bapak Ibu saya ajak ya untuk membuat LKS, semacam LKS tapi interaktif. Jadi anak-anak nanti bisa mencoba sendiri ya. Gitu. Bapak Ibu bisa mengarahkan ke fitur algebra. Coba Bapak Ibu, silakan. Ini saya bersihkan dulu. Nanti saya kirim linknya ya Bapak Ibu, akan menjadi murid saya nanti mencoba untuk mengerjakan. Oke, Bapak Ibu sudah? Sudah ya? Bapak Ibu ke algebra, kemudian di sini ada balance scale, boleh diklik atau ditarik di sini Bapak Ibu. Skala keseimbangan Bapak Ibu. Ya, skala keseimbangan yang itu punya saya udah segantikan bahasa Indonesia. Tenang, nggak terbiasa. Gimana algebranya? Baik Bapak Ibu, sudah ya ke Algebra itu timbangan. Nah di situ Bapak Ibu, misalnya kita mau meminta anak untuk menentukan nilai X-nya. Nilai X-nya berapa sih supaya seimbang gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan beberapa alat di sini. Kemudian bisa juga menggunakan yang ada di sini Bapak Ibu, angka nih. Nah, ini juga bisa. Misalnya saya mau meletakkan angka 7 di sini. Nah, ini udah miring ya. 7. Kemudian saya mau nambah lagi 3 misalnya. Nah, Bapak Ibu harus meletakkannya di kotak ini ya, tidak boleh di luar ya. Gitu. Kemudian saya mau menambahkan bandul, ada bandul di sini. Di probabilitas itu saya cari dulu Bapak Ibu. Oh, ini ya. Ada bandul ya. Saya tarik sini. Kemudian lagi dan lagi. Nah, kemudian saya tambah lagi 5 ya. Nah, ini kan masih miring ya Bapak Ibu ya. Kita boleh menyetingnya supaya pada posisi ini itu setimbang gitu. Caranya kita klik di sekitar timbangan ya, kita klik. Kemudian ada tulisan di sini tools seimbang. Bapak Ibu klik aja. Klik aja. Klik gitu ya. Nah, nanti kalau sudah klik Bapak Ibu hilangkan 3-nya karena kan kita mau ngasih soal ke anak-anak ya. Atau kita mau bandulnya aja, boleh. Misalnya ini. Nah, ini hapus aja. Hapus. Oke, nah soal ini yang nanti dikasihkan ke anak ya. Nah caranya gimana? Kita buat kolom dulu, buat kotak untuk menjawab gitu. Bapak Ibu klik di game sama aplikasi paling bawah. Nah di situ ada pembuat pertanyaan. Kita klik ya. Kita klik, kemudian ada ini. Gitu. Nanti anak-anak bisa praktek sendiri ya. Nah, kita klik ya, tarik di sini. Oke.
Oke. Nah, sebelumnya saya mau membuat pertanyaan di sini. Misalkan satu buah bandul bernilai 1, maka berapakah nilai X-nya? Atau nilai berapakah nilai X-nya ya maksudnya ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kira-kira tadi kan di sini 3 yang kita hilangkan. Berarti kira-kira berapa nih nilai X-nya? 5X. Misalnya kita membuat ini aja ya, persamaan. Membuat persamaan. Ini saya hapus dulu. Maka persamaan liniernya adalah, berarti ini saya ubah ya, jika satu bandul itu X, maka persamaan linearnya berapa? Bagaimana gitu ya? Nah, kira-kira di sini jawabannya apa Bapak Ibu? Di sini saya tambahkan lagi Bapak Ibu, saya ubah lagi ya, karena pertanyaannya berbeda. Nah, kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Kalau yang ditanya persamaan linear, berarti 5X sama dengan 10 ya. Nah, kemudian bawahnya saya buat pertanyaan lagi. Berapakah nilai X-nya? Berarti kalau nilai X di sini adalah nilai satu bandul ya. Saya buat lagi. Berarti jawabannya berapa Bapak Ibu? 2 ya, 2. Nah, ini bisa dikirimkan ke anak-anak. Nanti anak-anak akan mencoba ya, menjawab gitu ya. Ini anak-anak yang tidak perlu meletakkan atau menambahkan beban ya, tapi nanti kita buat lagi satu lagi, di mana anak-anak nanti akan mencoba menambah, mengurangkan gitu ya. Ini soal pertama. Soal kedua, kita coba lagi ke keseimbangan. Nah, ini pertanyaannya berbeda. Saya tambahkan 5 bandul lagi ya Bapak Ibu ya. 5. Kemudian pakai uang ya. Di sini ada uang. Dadu polihedral di sini. Ngajarnya habis baru. Ini Bapak Ibu kan bisa ada mata uang ya. Kita boleh pakai yang ini boleh. Nah, yang ada nilainya. Misalnya 20 saya letakkan di sini. Kemudian ada 50. Kemudian ada 10 gitu. Berarti 80 ya. 5 dan 80 gitu. Atau mau digenapin 100 juga boleh. 20 lagi ya. Nah, itu ya. Kemudian posisi ini itu kita buat seimbang ya. Kita buat seimbang. Sama langkahnya kita klik. Kemudian kita hilangkan yang 50. Tapi nanti kita siapkan beberapa koin di sini. Jadi anak-anak bisa memindahkan sesuka hati ya. Boleh menambahkan ini, kemudian diberikan pengecoh. Jawaban pengecohnya berupa apa? Berupa bandul. Kita boleh klik di sini. Kita copas aja ya, biar gak usah nyari-nyari di bawah. Boleh di sini. Nah,
Tapi pastikan Bapak Ibu ini ya yang bahan-bahan atau beban yang disediakan itu nggak boleh masuk ke kotak yang ada di sini ya. Nanti menambah beban si timbangan ini gitu. Nah kemudian ini boleh di sini. Kita buat lagi pertanyaan. Kira-kira pertanyaannya apa Bapak Ibu? Enaknya biar seimbang gitu. Kira-kira tambahkan berapa nilai X-nya supaya seimbang. Di sini bandulnya misalnya 5X, kemudian di sini sudah 50 gitu. Kira-kira soalnya seperti apa ini enaknya? Boleh ya Bapak Ibu menambahkan, misalnya buatlah posisi timbangan ini supaya setimbang misalnya gitu ya. Nah, kira-kira untuk mendapatkan posisi seimbang, kita harus menambahkan apa Bapak Ibu tadi? Koin 50 ya. Kalau misalnya bandulnya itu ini kurang ya soalnya ya. Nah, seperti ini ya. Maka buatlah posisi timbangan ini supaya mendapatkan posisi yang seimbang. Atau bagaimana ya, kalau di file di Metigonnya nanti kan ada ini ya Bapak Ibu. Ada tools save-nya di sini, boleh diklik. Terus nanti saya pindah dulu. Nah, di sini tadi ini ya Bapak Ibu ya, klik, kemudian nanti ada save di sini. Sudah ada save-nya. Bapak Ibu boleh menyimpan di situ, kemudian diberi nama. Nah, kalau mau berbagi, di sini sudah ada. Gitu ya. Bisa dibagikan. Bagaimana kalau mau membagikan di GC? Nah, kalau di GC kita bisa masuk ke teacher dashboard atau dashboard guru ya. Di sini sudah ada. Nah, sebetulnya sudah saya siapkan ini. Nanti ya dibuka di rumah. Ini sudah ada PR. Dan di sini LKS yang saya buat LKS sederhana. Nanti Bapak Ibu boleh coba. MGMP Metigon boleh dibuka. Dan di situ nanti terkumpul semua hasil anak-anak ya, hasil anak-anak, hasil Bapak Ibu. Nilainya juga sudah ada kalau betul ya, gitu. Nah, silakan Bapak Ibu boleh dibuka linknya. Kalau misalnya sudah dicoba, boleh di SS, boleh dikirim. Saya mau lihat salah satu deh, Bapak Ibu, salah satu hasil kerjanya. Nanti bentuknya begini Bapak Ibu. Nah, di kotak itu ada sama dengan gitu. Ada sama dengan tanda tanya, maaf, ada tanda tanya. Nanti boleh diklik, diisi, kemudian di enter ya. Silang merah berarti masih salah ya. Betul ya? Ada yang betul ya? Iya, betul, tapi di situ kan fiturnya banyak matematika toolsnya, tapi bisa juga Ibu untuk fisika, IPA gitu bisa. Ada yang berhasil Bapak Ibu centang hijau? Ada. Boleh loh Bu, boleh banget. Di sini juga bisa ini ya Bapak Ibu, misalnya kita butuh gambar di internet, boleh itu langsung nge-link ya, gitu. Misalnya untuk kebutuhan guru membuat LKS, kita ingin memodif gitu ya LK-nya juga bisa.
Boleh di SS, saya mau lihat yang centang hijau. WA group. Jadi hanya ingin melihat ya Bapak Ibu siapa yang berhasil centang hijau gitu. Nah di situ Bapak Ibu sudah praktek ya. Pak Idil sudah nambah-nambahin tadi ya paling bawah ya, gitu. Lumayan Pak ya kalau nggak punya timbangan di sekolah pakai itu ya. Bisa praktek ya. Ini rajin ini yang banyak benar titiknya. Coba saya lihat lagi. Pak Lutfi, coba saya lihat di dashboard guru itu sana di sini hasilnya. Kalau misalnya salah, kalau boleh Ibu bisa lanjut, kalau ini bisa diulang lagi gitu. Bisa, iya bisa ngisi keduanya. Soalnya ini coba ya saya kirim ke GC MGMP. Di kelas coba-coba Bapak Ibu. Nah, di situ ada kelas code-nya, ada kodenya. Saya buka dulu. Kodenya itu adalah kapital semua ya Bapak Ibu. A, B, A, X, strip, X7, NW. A, B, A, X, strip, X7, NW. Nah, silahkan. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang belum install atau download Google Classroom, saya kirim saja mungkin ya ke grup WA ya. Boleh. Nanti Bapak Ibu itu salah satu worksheet ya, yang simple menggunakan Gon. Hati-hati ya. Nah, silakan Bapak Ibu. Ini sudah ada Ibu Indah, oke, centang hijau semua. Kemudian tahukan linknya. Kemudian yang mau melalui grup WA juga boleh. Itu sudah saya share ya. Silakan silakan apa boleh. Tampilannya seperti ini. Ibu, maaf, saya salah kirim ini link yang tadi ya. Oh iya, maaf, saya ganti dulu. Sama aja ya Bu ya. Ini maksudnya. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu. Nah, ini salah satu contoh worksheet yang saya buat melalui Metigon.
Ini pertemuan semester kemarin persamaan linier. Jadi anak-anak mencoba sendiri. Kemudian di sini juga sudah saya siapkan kotak ya. Di sini beban-beban yang harus mereka pindahkan atau tambahkan supaya posisinya seimbang. Kemudian ini juga sampai ke bawah. Gitu. Hanya sedikit saja, yang penting anak-anak happy. Gitu. Sebagai asesmen akhir. Boleh dicoba Bapak Ibu? Kita seperti ini ya, bereksperimen. Jadi kan tidak mungkin, kalau di sekolah saya pun neraca itu sedikit ya, dan itu pun ada yang banyak tidak lengkap gitu. Jadi susah digunakan. Nah, solusinya bisa kita menggunakan Metigon, laboratorium digital. Baik, Bapak Ibu, sudah dicoba? Bapak Ibu yang menggunakan handphone sabar ya. Gak apa-apa, nanti di rumah boleh dicoba ya Bapak Ibu menggunakan laptop. Karena saya sudah dicolek sama Pak Sai, waktunya tinggal 10 menit lagi. Bapak Ibu nanti dengan senang hati kalau misalnya mau tanya Metigon apa saja sih, boleh ya Bapak Ibu, boleh japri ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau misalnya ada waktu, kita mungkin Pak Sai bisa menyediakan waktu, bisa lebih lagi belajar tentang Metigon setelah selesai Pak Novia ya. Pak Novia ditunggu bulan depan Pak Novia. Oke, baik Bapak Ibu, demikian ya pengenalan saya tentang Metigon, sedikit tapi mudah-mudahan bermanfaat ya. Bapak Ibu silakan mencoba-coba dengan anak-anak Bapak Ibu ya, baik di rumah maupun di sekolah ya, karena ini sangat mengasihkan untuk mereka, bisa untuk selingan belajarnya biar gak bete ya gitu. Baik Bapak Ibu, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, atas antusiasnya, dan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kemudian ada banyak kekurangan ketika penyampaian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Miss Ai yang telah memperkenalkan kita Metigon. Mungkin Bapak Ibu belajar hal baru lagi ya. Kita sebagai manusia, kita sebagai guru juga setiap hari, setiap saat kita belajar hal baru itu untuk diri kita sendiri. Untuk selanjutnya, apakah ada pengumuman Pak? Saya minta waktu sejenak, ini acara dan lain-lain. Yang pertama, MGEP itu ada forumnya di tingkat kota. Forum ketua-ketua MGEP sudah membuat keputusan yang pertama untuk surat tugas Bapak Ibu. Untuk hari ini masih saya tolerir karena baru diumumkan. Untuk surat Bapak Ibu yang ditandatangani adalah Bapak Ibu yang hadir di tengah-tengah kita. Karena MGEP ditegur oleh kepala sekolah, orang yang nggak datang jangan ditandatangan, kata dia. Apa tujuannya? Memacu yang lain juga untuk hadir, sama-sama berbagi ilmu. Kalau kita imbaskan, mungkin penyampaian Miss Setiana tidak terimbas dengan sempurna oleh kita kepada teman kita. Tetapi kalau mereka hadir ke tengah-tengah kita, yang satu
terima dengan baik, juga mereka sekali-kali untuk dapat berkunjung ke ruang MGP kita itu ya. Jadi untuk saat ini masih saya tolerir, masih saya ikutan, mungkin nanti panitia yang memilah-milah nanti ya. Itu yang pertama. Jadi sampaikan pada teman-teman yang hadir ini, kan kemarin-kemarin tidak datang, tidak pernah hadir di MGMP, tapi ada surat tugasnya untuk minggu-minggu depan, bulan-bulan depan tidak diperkenankan kembali. Bukan saya minta dihormati, tapi ini keputusan bersama Ketua MGMP se-Bandar Lampung. Yang kedua, panitia sudah merancang-rancang tentang baju seragam batik MGMP Matematika. Diperkirakan ini kalau di IPS, yang saya tahu IPS saja, karena IPS Ketua MGMP-nya di sekolah saya juga, itu seragam baju 140. Kita nggak usah 140 lah ya. Ini tadi kalau nanti harganya ketinggian dari harga yang ditetapkan, uangnya akan dikembalikan. Kalau memang harganya kurang, nanti minta kembali. Untuk baju plus jilbab ibu-ibu, biar jilbabnya seragam juga. Untuk baju plus jilbab ibu-ibu Rp 125. Nanti diperkirakan yang XL, LL masih kebagian banyak ya. Karena baju saya ukurannya dengan baju istri saya kurang kalau ukurnya ke badan saya, karena istri saya kayaknya 4 gitu. Untuk bapak-bapak hanya 100.000 karena bapak-bapak nggak pakai jilbab. Nggak pakai jilbab, tapi kalau Pak Aidil mau pakai jilbab 125 Pak. Itu nggak apa-apa, ini terserah ini Pak Aidil mau pakai jilbab apa tidak, mau menyerahkan diri atau tidak. Kalau saya 100 saja Pak, lumayan 25.000 buat bensin saya. Itu ya. Dan yang ketiga, pengumuman yang ketiga, apakah iya MGMP itu wajibnya hari Sabtu? Kan enggak. Bagaimana kalau kita coba, ada nggak yang jam hari Jumatnya pulang lewat dari jam 1 sekolah? Ada ya. Jam 1 sebelum zuhur enggak? bukan, artinya jam 1 masih belajar, masih ada. Karena saya merencanakan hari Jumat siang. Bisa ya Jumat siang ya? Bisa. Nggak bisa. Karena sekali-sekali saya mau naik lift, mau naik elevator di sekolahan Miss Setiana Dharma Bangsa itu kita naik. Saya pengen itu, jarang-jarang saya. Masih gitu pengen. Iya, tapi nggak bisa kalau hari Sabtu. Karena hari Sabtu dipakai untuk kegiatan, bisanya hari Jumat. Iya. Boleh. Saya tawarin lagi nih, bisa nggak hari Minggu? Nggak. Nggak ya, banyak kondangan ya, banyak undangan, Istirahat. Kebetulan saya nyuci Bu, saya nyuci 5 pintu, lumayan untuk tambah-tambah, ya, lumayan. Belajar sesuai dengan zamannya. Jadi kalau memang dia zamannya harus menggunakan IT, ya gunakan IT. Jangan kitanya takut dengan menggunakan IT. Yang kedua, Bapak Ibu, untuk ibaratnya apa ya, promosi lah MGMP kita. Tolong yang hari ini, materi yang hari ini itu nanti kan Bapak Ibu di rumah mencoba ya, mencoba misalnya ada yang membuat ubin, ada yang membuat persamaan, ada yang membuat apa aja lah yang ada kaitannya dengan materi Matigon tadi. Matigon ya namanya, Matigon Bu. Matigon. Saya orang Jawa Pak, jadi Matigon. Matigon. Jadi kalau ada yang berhubungan dengan Matigon yang sudah Bapak Ibu buat, supaya kawan-kawan itu yang tidak hadir hari ini merasa rugi kalau tidak hadir di MGMP, silahkan di-share di grup, boleh di Telegram, boleh di ini, boleh di Instagram, boleh juga di Matematika Serius atau ringan, silakan, atau Facebook boleh, Facebook kita boleh, apa aja supaya kita bisa promosi. Kemudian saya juga akan kirimkan ke Forum Komunikasi Nasional MGMP Matematika yang memang punya wadahnya.
ya, nanti kita kelihatan. Nah Bapak Ibu hasilnya, kemudian nanti hasil itu bisa juga kita sambil belajar. Oh kawan sudah sejauh ini, saya merindukan bahwa matematika serius yang kita punya grup itu menjadi ajang kita berdiskusi. Sepi benar kalau nggak mau ada kegiatan MGMP, sepi banget. Cuma ngisi link, tidak ada berita apapun, tidak ada diskusi apapun di dalam situ. Ya, itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, tadi berdua ya Pak. Yang ketiga Bapak Ibu, ajaklah kawan-kawan di sekolah kita itu untuk sama-sama mengenal tentang yang dua materi yang sudah disampaikan hari ini. Mudah-mudahan kita mengajarkan kepada kawan-kawan kita, Bapak Ibu, kawan-kawan kita juga punya visi yang sama dengan kita. Terima kasih. Oke, mudah-mudahan kedepannya MGMP kita selalu berisi. Dan saya minta pematerinya itu enggak Miss Setiana, Pak Novia, Pak Ismanto, bosan saya. Ayo bintang-bintang muda, bintang-bintang yang lain tolong tampil. Pak, saya mau membawa materi ini, silakan. Bintang-bintang tua. Pak, saya mau memperkenalkan aplikasi ini, silakan. SMP lain, kalau malu ngomong terus terang di sini, japri saya, Pak. Saya sih Pak sekali-sekali mau nampil di pemateri ini, misalnya kayak Canva, kita belum bisa, ada Medigon, ada ini lagi. Kalau zaman dulu kan ada GeoGebra ya. Nah mungkin ada yang mau mendalami GeoGebra lebih dalam lagi, silahkan. Silakan ya, jadi tidak terbatas hanya 4 pemateri, mungkin Pak Idul menyampaikan, boleh silakan. Saja mudah-mudahan semakin bersih, semakin banyak pengunjungnya. Dan saya hari ini sangat berterima kasih kepada peserta MGMP tadi. Ketika kita mau mulai, saya ciut banget, ya Allah, yang beli 100 lebih, yang datang cuma 40. Saya bilang, jangan-jangan nanti panitia nombok lagi. Ternyata benar. Praduga baik saya bilang mereka masih di perjalanan, tenang aja, akhirnya penuh, kursi terpasang 100 masih ngambil lagi, sesuai dengan yang diri. Terima kasih, saya sebagai ketua MGP, mohon maaf, mudah-mudahan MGP kita tetap maju dan jaya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa bulan depan. Wabarakatuh. Oke, demikianlah pertemuan MGMP pada hari ini bermanfaat bagi kita. Saya punya quote Bapak Ibu ya, quote of the day. Kalau buat pantun saya nggak bisa Ji. Ada seseorang yang Belanda tak kenal usia, belajarlah selagi ada waktu. Jangan berkata tidak untuk mengajar ilmu, karena ilmu yang bermanfaat akan dapat menemani kita di akhirat. Sampai ketemu lagi di bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kodenya 1, 2, 3. Jempol. Ayo begini. Foto lagi ya. SPJ top rankingnya. Kepala sekolah sendiri. Yuk, dah. Di grup itu langsung. Tolong sih pegang sebentar sayang. Di videoin, nanti bikin YouTube-nya, oke? Dah. Ini udah di ini belum Ibu? Ini udah dipencet belum Ibu? Udah. 1 lagi 1, 2
Gaya bebas. Gaya bebas. 1, 2, 1, 2, 3. Subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.